Salam Rahayu. Poro Kadang, kita kembali di kanal YouTube Jagat Alit. Kami ingatkan kepada Poro Kadang, jangan lupa untuk tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya Poro Kadang bisa mendapatkan notifikasi dari kanal YouTube Jagat Alit. Dan kontennya sangat menarik, tidak hanya berkaitan dengan pemahaman dalam hal Jagat Alit. Di situ juga terdapat fenomena-fenomena yang bisa kita ketahui bersama. Beberapa di antaranya ada Sabto Palon, Jongko Joyoboyo, dan juga refleksi kemerdekaan. Kami persilakan Poro Kadang untuk bisa melihat dari awal hingga episode pada hari ini supaya pemahamannya bisa dipahami secara utuh. Pada kesempatan kali ini, Poro Kadang akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Bagus Ratio. Terima kasih Pak Ratio sudah menyempatkan waktu untuk diajak untuk berbincang-bincang. Nah, Pak Ratio, ini yang menjadi pertanyaan mendasar saya, karena pada dasarnya saya memang belum mengetahui tentang pemahaman ini, dan utamanya mengenai roh itu sendiri. Kalau dari pemahaman Jagat Alit, Pak Ratio, sejatinya roh itu tunggal atau jamak, Pak Ratio? Iya, terima kasih Mas Redian. Jadi kalau ada yang resah menanyakan apakah roh itu tunggal atau jamak, ya harus kita benar-benar pahami, harus kita benar-benar manekung di dalam diri agar semua yang ada di dalam diri ini bisa kita pahami secara utuh. Kebanyakan masyarakat atau Poro Kadang yang memang belum pernah nuhoni hal-hal seperti ini, kadang orang mengatakan roh itu hanya mungkin wujudnya seperti nyawa atau seperti sukmo dan seperti itu. Ya, pada saat orang itu kehilangan roh, tentu saja orang itu bisa dikatakan meninggal atau mati. Tetapi sejatinya yang namanya roh di dalam tubuh manusia itu tidak hanya satu, maka itu disebut jamak. Maka karena ada banyak roh yang ada di sana, ada baiknya satu persatu nanti akan kami jelaskan. Tentu saja di episode yang kali ini satu dulu agar nanti ini bisa mendasari pada pemahaman roh-roh yang lain. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ini harus disadari bahwa kita itu mempunyai garis keturunan dari orang tua. Ini tidak bisa ditolak, tidak bisa dilepaskan pada kehidupan kita, bahwa sejatinya kita itu terlahir karena orang tua kita. Jadi dalam kehidupan kita itu mempunyai dua unsur, dari ayah dan dari ibu. Nah, ini semua orang itu yang mewujud sudah menjadi manusia itu pasti melalui proses kedua orang tua, melalui proses pembuahan pada waktu melakukan hubungan suami istri. Nah, disinilah sesungguhnya yang mengawali kita semua manusia itu mempunyai roh. Roh inilah yang disebut roh yang mengendalikan keturunan kita. Wujudnya roh ini ada di dalam DNA kita, ada di dalam gen kita, sehingga tidak akan mungkin saat kita itu dilahirkan itu membawa watak dan sifat orang lain atau di luar ayah atau ibu. Pasti kehidupan kita itu membawa sifat kedua orang tua kita. Nah, kedua sifat ini dikendalikan oleh roh, sehingga di dalam perjalanan hidup manusia dari kecil hingga suatu saat sudah tua, itu sifat-sifat kita itu tidak jauh sesungguhnya dengan apa yang dimiliki orang tua kita. Nah, inilah yang terjadi di dalam diri kita saat kita itu mewarisi sifat-sifat kedua orang tua kita. Nah, memang orang mungkin tidak begitu banyak memperhatikan tentang hal ini, tetapi kadangkala
yang disebut roh yang terkait dengan keturunan ini menjadi sangat penting, sebab dengan demikian kita bisa mengetahui dan menghormati orang tua kita. Kemampuan orang tua kita, apa-apa yang dimiliki orang tua kita, sifat-sifat yang terbawa dari lahir orang tua kita itu akhirnya manitis terhadap kehidupan kita. Disinilah kita akhirnya berproses di dalam batin kita saat mengetahui setelah kita itu dikaruniai penalaran yang baik, sehingga bisa memilah-milah, metani seluruh rangkaian dari sifat-sifat orang tua kita, entah itu yang baik, entah itu yang kurang baik. Nah, tentu saja di dalam jagat alit yang akan kita padi itu adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang harus kita ugemi dan harus kita lestarikan. Nah, dengan demikian setelah kita mengetahui berbagai hal sifat dan karakter orang tua kita itu, akhirnya kita bisa memilih yang terbaik, yang cocok pada kehidupan diri kita. Nah, sifat ini membantu sekali sesungguhnya dalam kehidupan selanjutnya, karena dengan adanya sifat, dengan adanya karakter orang tua kita, setidak-tidaknya kita itu mempunyai ciri di dalam hidup. Nah, ciri inilah yang akhirnya orang lain di dalam jagat seserawungan ini bisa mengenali dengan utuh terhadap diri kita. Kadang kalau orang Jawa itu mungkin bisa mengenali mungkin dari bentuk wajahnya, warna kulitnya, terus pengadepnya, bisa juga logat cara berbicaranya, bisa juga lageannya. Nah, ini ternyata sangat-sangat penting di dalam jagat seserawungan, dalam rangka kita itu menguji hal-hal yang baik di dalam masyarakat. Nah, sifat-sifat yang baik yang diwariskan orang tua kita itu melalui roh yang mengendalikan keturunan ini suatu saat akan memberikan pengetahuan rohani yang baik. Nah, maka yang menjadi pembelajaran bagi kita dan para kadang semua, manakala kita itu sudah dipahamkan tentang sifat-sifat yang dikendalikan oleh roh dari kedua orang tua kita, maka wajib bagi kita semua untuk memilah-milah. Setelah dipilah-pilah baru dipilih. Agar apa? Agar yang kita pilih ini yang paling cocok dan yang paling baik di dalam rangka kita menapai di dalam dunia kehidupan. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah menjalani hal itu semua, roh yang disebut mengendalikan keturunan ini akan berperan. Walaupun selama ini roh ini mungkin tidak begitu familiar. Masa iya sih ada roh yang mengendalikan keturunan? Nah, kalau ditinjau lebih dalam lagi, memang kita menjadi agak berbicara secara mekanis. Saat kita itu menjadi bagian keturunan dari nenek moyang kita. Jadi sifat keturunan kita itu tidak selalu pada grade di atas kita, dari orang tua kita. Mungkin dari nenek-nenek moyang kita. Dan ini secara mekanis itu sesungguhnya bisa dijelaskan dengan skema. Bisa juga mungkin moyang kita itu yang mungkin sudah grade sekian itu ternyata terwariskan kepada kita. Ternyata kita pernah memiliki sifat-sifat eyang-eyang yang dahulu. Padahal ibu kita, orang tua kita, bapak kita tidak memiliki. Itu bisa juga terjadi. Di dalam pemahaman orang Jawa, kadang ini bisa diartikan kok koyo-koyo kok orang itu seperti titisane eyangnya yang dulu sugeng sekian tahun yang lalu. Nah, hal ini akan mudah dipahami karena di dalam teori mekanisme DNA itu
itu tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dipaksa-paksa harus tumurun atau tumetes atau nitis di dalam keturunan yang pada grade di bawahnya. Itu bisa juga sangat jauh sekali. Bahkan yang berhubungan dengan darah kita, yang mungkin tatkala dulu hidup mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu pun itu bisa sampai ke dalam diri kita saat ini. Nah, inilah yang kalau kita sebagai seorang Jawa itu istilah kita menjadi bagian titisan dari nenek moyang kita mewarisi sifat-sifat nenek moyang kita, walaupun kita tidak mengenal yang atau nenek moyang kita, tetapi kita membawa kemanapun juga apa yang pernah dimiliki nenek moyang kita dahulu. Nah, karena nenek moyang kita dahulu itu sebagai seorang Jawa itu adalah orang-orang yang pinilih, dalam arti kata orang-orang dulu itu orang-orang yang istimewa di dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang tidak dipenuhi dengan ambisi untuk menaklukkan pengembaraan kehidupan ini, orang-orang yang hanya mengandalkan rahmat dari Gusti, atau bisa secara sederhana orang yang nerimo ing pandung. Nah, kita sesungguhnya itu menerima warisan-warisan hal tersebut lewat roh yang mengendalikan keturunan itu. Maka saat kita itu selalu menyadari keberadaan roh yang mengatur tentang keturunan tersebut, akhirnya kita akan terdorong kepada apa? Kepada penghormatan orang tua kita. Menghormati orang tua kita, menghormati nenek moyang kita itu bagian dari lampah kebaikan, bagian dari dharma yang harus kita bangun di dalam kehidupan. Maka memang seolah-olah apa gunanya saat kita itu mengenali roh yang mengendalikan keturunan kita. Roh itu memang bentuknya DNA atau gen di dalamnya. Tetapi apa yang istimewa setelah kita itu mengetahui? Nah, yang istimewa setelah kita mengetahui adalah terbangunnya kesadaran. Artinya kita mengingat masa lalu, kita akhirnya terdorong untuk menghormati masa lalu dari keluarga kita, sehingga disinilah kita terdorong untuk apa? Mendoakan. Nah, seluruh rangkaian peristiwa ini adalah dharma kebaikan yang harus dibangun oleh setiap manusia. Jadi menjadi tidak baik saat kita itu memahami roh yang mengendalikan keturunan itu, lalu kita nyipat-nyipatke dengan orang tua, kita nyipat-nyipatke dengan simbah. Dunia simbah itu orang yang tidak mampu, wong desa, kita yang sudah terlanjur hidup di perkotaan, kita malu punya simbah di desa. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu perbuatan seperti itu karena apa? Orang itu akhirnya menyadari saya itu tidak lepas dari orang tua, dan saya itu tidak lepas dari garis keturunan yang pernah terjadi di dalam diri saya. Nah, ungkapan inilah yang sesungguhnya di tataran Jagat Alit dibutuhkan, karena ini menjadi lampah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Nah, selain kita akhirnya semakin tresno terhadap bapak ibu, juga tresno terhadap sedulur, nah, tresno juga terhadap nenek moyang kita. Penghormatan seperti ini mempunyai dua kandungan roh yang baik. Yang pertama, kita akan semakin tajam mata batin kita. Yang kedua, orang tua kita, nenek moyang kita itu yang sudah menjadi pepundhen itu, di alamnya sana juga merasa tertolong oleh kebaikan kita. Ya, inilah akhirnya di dalam kehidupan ini ada sebuah mekanisme, ada sebuah hukum di mana kita itu tidak bisa lepas dari ketergantungan. Kita seolah bisa hidup sendiri, tetapi sesungguhnya kita menggantungkan orang tua.
orang tua pun itu dulu itu juga menggantungkan orang tuanya. Nah, maka bangunlah mulai dari sekarang supaya kita menyadari setelah mengetahui ternyata roh ini tidak hanya tunggal tetapi jamak. Karena setiap yang ada di dalam elemen tubuh kita, setiap giat yang ada di dalam raga kita ini, itu ada yang disebut roh yang mengatur keturunan. Nah, roh yang mengatur keturunan inilah yang membimbing kita untuk selalu menghormati, yang selalu mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang pernah diperjuangkan orang tua. Nah, inilah yang menjadi kebaikan bersama saat kita itu ingin membangun kehidupan itu lebih baik. Nah, semuanya itu akan terangkai, terurai saat Poro Kadang itu mencoba untuk memahami lewat Jagat Alit. Mungkin itu Mas Redian kalau misalnya ingin mengetahui. Tapi ini kan baru satu sisi. Nah, sedangkan sesungguhnya di dalam manusia itu dari awal tadi saya katakan mempunyai roh yang banyak. Roh banyak itu ya setidak-tidaknya itu ada 9 roh yang nanti akan kita jabarkan lewat masing-masing perjumpaan, sehingga tidak kemerungsung, tidak kesusu, sehingga satu persatu menep. Dan yang roh yang kita sebut tadi, roh yang mengendalikan keturunan ini yang menjadi dasar kehidupan kita, yang membangun kesadaran kita akan pengingatan kita terhadap masa lalu. Itu Mas Redian. Terima kasih Pak Ratio. Mengenai tadi kita sudah melihat saya sudah memahami satu roh ya, yaitu roh yang membimbing keturunan. Dan ada satu ajakan penting dari Pak Ratio untuk selalu menghormati orang tua, karena mau tidak mau orang tua itu sudah mewariskan banyak hal. Salah satunya adalah hal yang sifatnya psikologis. Yeah. Dan tadi saya merasa tersentuh juga ketika ada pemahaman mengenai ya apa yang disukai, apa yang dijadikan psikis saya sendiri itu belum tentu berawal dari orang tua yang terdekat, bahkan itu bisa yang jauh lebih lama ya, dari 100 tahun yang lalu. Ya, begitu. Dan ini saya sekiranya ada satu kasus yang mungkin bisa kita simak bersama, bahwasanya di zaman ini marak yang ada namanya adopsi. Menurut Pak Ratio, apakah anak yang diadopsi atau orang tua yang mengadopsi itu istilahnya tidak mensyukuri atau bagaimana Pak Ratio? Iya, pertanyaan bagus, karena bagaimana juga yang disebut perbuatan baik adalah perbuatan baik, dan kebenaran itu akan menemukan jalannya pada saat kita sebagai orang tua atau siapapun sebagai orang tua itu kersa untuk berbuat baik, menolong orang yang benar-benar papa terhadap orang tua. Nah, dan masalah roh yang mengendalikan keturunan ini memang tidak bisa terkait di situ, karena itu benar-benar terkait dengan fisik. Nah, artinya memang di dalam tubuh anak yang kita adopsi ini sesungguhnya secara struktur DNA atau gen itu berbeda, tetapi Gusti itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana saat kita mengadopsi itu, kita itu benar-benar secara tulus menganggap dia sebagai anak yang akan kita asuh. Nah, ini yang menjadi kunci. Sebab untuk memberikan pendidikan, pengetahuan kehidupan itu sesungguhnya tidak harus selalu lewat roh di dalam yang mengatur tentang keturunan. Kadang ada satu keluarga itu walaupun dia sudah memiliki roh seperti itu, tetapi bisa juga gagal di dalam membina pengetahuan atau keluarga tersebut. Nah, karena kurangnya pemahaman, kurangnya ketulusan di dalam berbuat. Nah, orang yang mengadopsi anak seperti ini adalah orang yang terpanggil. Tidak semua orang itu merasa
atau mendengar atau punya kerentek untuk mupu anak dari keturunan di luar keturunan kita. Dan inilah mereka itu butuh perjuangan yang keras, butuh proses keberanian untuk mengikhlaskan seluruh rangkaian harapan selama ini untuk kasihnya itu diwariskan kepada orang lain. Nah, orang-orang yang biasanya orang-orang yang pernah mengalami mencoba untuk mengadopsi ini, cara merasakan itu lebih semeleh daripada orang yang belum pernah. Nah, kadangkala kita lebih cenderung memihak sikap untuk ngulawentah anaknya sendiri. Nah, sedangkan ada orang yang ingin mengadopsi ini melalui proses perjuangan batin yang luar biasa. Karena seluruh perjuangan hidupnya, seluruh apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya itu akhirnya dicurahkan kepada yang sesungguhnya itu bukan garis keturunan tersebut. Nah, ini kita juga belum tentu mampu untuk seperti itu. Maka syukurilah saat ada orang di tengah masyarakat sekeliling kita itu yang masih kerso memperhatikan, memberikan kepedulian terhadap anak-anak yang masih membutuhkan asupan rohani dari orang tua. Nah, ini dengan ikhlas menerima segala sesuatunya, lalu mendidik, membesarkan, tidak membeda-bedakan dengan apa yang biasa dilakukan orang tua dengan anak secara langsung di dalam proses biologinya. Nah, inilah saya hanya menggarisbawahi kalau tadi dikatakan bagaimana tentang seseorang yang mengadopsi anak. Yang mengadopsi anak tentu saja kalau dikaitkan dengan roh yang mengendalikan keturunan memang tidak ada hubungannya. Tetapi dari situ pengalaman atau proses kehidupan kita itu tidak selalu dikendalikan dengan satu roh itu saja. Ada roh lain yang nanti akan bisa menggenapi, memenuhkan dari apa yang dipahami tentang bagaimana kita itu mengadopsi. Nah, itu nanti sesungguhnya suatu saat kalau kita sudah memasuki pemahaman yang disebut roh jiwa atau roh kasih. Dari situlah muncul orang itu tersentuh, terpanggil, yang bisa menggerakkan seseorang itu lalu mempunyai niat dan keputusan di dalam hidup untuk mau mengadopsi orang. Nah, karena roh itu jamak, satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Tetapi alangkah baiknya para kadang itu juga pono terhadap satu persatu agar semakin jelas dan semakin mengagungkan Gusti. Ternyata apa yang kita miliki, apa yang diberikan Gusti di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh agung. Semuanya itu serba baik dan tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita miliki. Itu Mas Redian. Terima kasih Pak Ratio sudah memaparkan salah satu roh yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu roh untuk mengendalikan keturunan. Baik, Poro Kadang, itu tadi. Masih ada beberapa topik lagi mengenai dengan roh. Saksikan di kanal YouTube Jagat Alit mengenai roh-roh yang lainnya. Dan saya ingatkan kepada Poro Kadang untuk jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol loncengnya dibunyikan supaya Poro Kadang mendapatkan notifikasi mengenai video yang sudah dirilis oleh Jagat Alit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Rahayu.